korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Dari 90-an saksi yang dihadirkan justru tidak menunjukkan keterlibatan Anas. Tapi mengapa jaksa tetap menuntutnya dengan hukuman 15 tahun penjara dan sejumlah tuntutan lainnya? Tanya. Jabatan. Jadi sudah ada presiden pun tidak otomatis orang itu dikatakan constraint yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR. Karena Kepresnya itu mengatakan dia menjadi anggota DPR setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Anas Urbaningrum menurut fakta persidangan sebagian besarnya tidak menunjukkan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus yang didakwakannya. Konteks gratifikasi yang mana Mas Anas sebenarnya harus punya jabatan pada saat itu, pada saat transaksi Herir itu belum ada, Mas Anas belum punya jabatan sama. Namun rupanya jaksa KPK mengabaikannya. Dalam surat tuntutannya tertulis bahwa jaksa hanya mendengarkan keterangan saksi atas pertanyaan jaksa. Celakanya, yang paling didengar untuk membangun persepsi jaksa adalah keterangan mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin. Pertama, keterangan saksi kemarin itu baru berdiri sendiri ya, yang menyebutkan beberapa orang. Makanya KPK masih menggali untuk menemukan keterangan-keterangan yang lain agar supaya keterangan yang diucapkan di depan persidangan itu tidak berdiri sendiri. Dakwaan jaksa KPK terhadap Anas Urbaningrum adalah menerima mobil Herir seharga 670 juta, menerima mobil Velfire seharga 735 juta, survei pemenangan Kongres harga 480 juta, dan uang 117 miliar dan 53 juta US dollar untuk proyek Kemenpora, Kemendiknas, dan proyek-proyek lainnya. Dalam pokok tuntutan setebal 1.700 halaman itu, jaksa KPK menyebut korupsi yang dilakukan Anas adalah korupsi politik yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu dipersiapkan jauh dari jeratan hukum, sulit dibuktikan, dan tidak bersentuhan secara langsung. Dari situlah jaksa KPK memiliki dasar sendiri dalam menentukan tuntutannya. Selain menuntut Anas dengan 15 tahun penjara, jaksa juga menuntut penghapusan hak politik Anas, pencabutan izin usaha pertambangan milik Anas, serta membayar ganti rugi kepada negara senilai lebih dari 94 miliar rupiah. Versi penuntut umum, saya harus katakan, versi penuntut umum itu tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Nah, nanti seminggu lagi ada waktu untuk pembelaan, baik pribadi maupun teknis hukum nanti oleh para penasehat hukum. Jika fakta-fakta persidangan membantah argumen jaksa dalam dakwaannya dan kemudian jaksa mengabaikannya, masih adakah keadilan yang didapat? Tim Liputan memberitakan. Pemirsa, jika fakta-fakta persidangan membantah argumen jaksa dalam dakwaannya dan kemudian jaksa mengabaikannya, akankah keadilan yang didapat? Itulah yang kini dirasakan Anas Urbaningrum menghadapi tuntutan jaksa KPK dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Anas akan mengajukan pembelaannya dalam sidang yang besok. Dan kita akan membahasnya dulu bersama pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Supargi. Selamat siang, Pak Supargi. Siang, Mas. Ya, langsung saja saya pertanyaan. Layak nggak sih sebenarnya Anas dihukum dengan 15 tahun penjara dan hak politiknya segera dicabut juga? Kalau mengacu pada fakta persidangan, sangat tidak layak. Iya. Karena tuntutan itu harus mengacu pada pembuktian selama persidangan. Iya. Dan hukum acara kita jelas mengatur bahwa alat-alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, semua saksi-saksi, alat-alat bukti itu tidak ada yang mendukung sama sekali, tidak ada yang membenarkan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Iya. Misalnya Anas didakwa dengan mobil Harrier. Nah, kemudian kan fakta menunjukkan bahwa mobil Harrier itu dibeli Mas Anas misalnya pada saat sebelum menjadi anggota DPR dan kemudian tidak dikualifikasi sebagai penyelenggara negara. Iya. Tapi kemudian kan JPU ingin mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah ditetapkan menjadi anggota DPR oleh KPU, itu dikualifikasi berkualitas sebagai penyelenggara negara. Tetapi itu dibantah oleh Profesor Yusril bahwa seseorang dikatakan penyelenggara negara pada saat dia sudah disumpah dan dilantik. Dengan demikian, kalau mengacu pada dakwaan pertama, tidak ada bukti sama sekali
terdakwa itu dikategorikan melakukan gratifikasi mobil tersebut. Mobil Harrier tadi. Kemudian yang kedua, kalau kemudian didakwa dengan Toyota Velfare, kemudian itu kan digunakan oleh terdakwa pada saat dia sudah tidak menjadi anggota DPR, dan kemudian orang yang memberi itu tanpa motivasi apapun, artinya hanya sebatas interest kepada yang bersangkutan karena melihat sebagai seorang politisi santun, cerdas, dan lain sebagainya. Kemudian kalau didakwa kaitannya dengan gratifikasi survei LSI yang bersangkutan katanya ada semacam negosiasi dengan lembaga survei tersebut dalam konteks investasi, dan kemudian ada kepentingan politik ke depan dan lain sebagainya, tetapi pelaku survei itu sendiri sama sekali tidak punya interest tersebut, tidak ada etikat untuk menyuap dan lain sebagainya. Kemudian kalau kemudian didakwa kaitannya dengan pemberian pada penerimaan perikatan Kongres, tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada keterangan petunjuk apapun bahwa terdakwa itu menerima baik secara langsung maupun tidak langsung atau menyuruh para relawan-relawan untuk menggunakan uang negara dalam konteks pemenangan Kongres tersebut. Yang kelima kan kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau bicara tindak pidana pencucian uang, tuduhan korupsinya saja sudah tidak terbukti, maka kan tidak proporsional. Kemudian tindak pidana pencucian uang itu kemudian dikenakan kepada yang terdakwa tersebut. Jadi menurut saya menjawab pertanyaan Mas Adi tadi bahwa tuntutan itu sebetulnya proporsional tidak. Kalau mengacu pada fakta persidangan, maka saya kira sangat tidak proporsional. Sekali lagi, ukurannya adalah fakta persidangan. Tapi kalau kemudian ukuran-ukuran lain itu tidak bisa kita jelaskan. Pak Suparji, kita review sedikit, ada beberapa saksi yang dihadirkan baik dari pihak jaksa maupun dari pihak Anas Urbaningrum sendiri. Saksi itu kan kurang lebih 94 yang diajukan oleh JPU. Terus kemudian ada 7 saksi ahli, 3 dari JPU, 4 dari terdakwa. Terus kemudian ada saksi adecak. Dari saksi-saksi tersebut memang ada yang memberatkan untuk membenarkan dakwaan dari JPU, yaitu Nazarudin, kemudian istrinya dan sopirnya atau ajudannya Nazarudin. Dan itu kalau kemudian dianggap kesaksian Nazarudin itu berkualitas oleh KPK, maka saya kira itu kualifikasinya patut dipertanyakan. Tetapi fakta-fakta lain, saksi-saksi yang lain sama sekali tidak mendukung kesaksian tersebut. Maka saya berpendapat bahwa sesungguhnya menempatkan seorang saksi sebagai justice of collaborator, kemudian menempatkan terdakwa sebagai obstruction of justice, maka saya kira itu perlu dikaji lebih mendalam. Karena misalnya terdakwa dikatakan telah melakukan penyesatan pengadilan, melakukan obstruction of justice dengan mempengaruhi. Kalau kita lihat kan terdakwa itu jelas dalam pengawasan. Baik, sebelum dilanjutkan jelas dalam pengawasan seperti apa, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut. Pak Suparji tahan dulu, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Indosiar. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Indo Internasional, dan selain berita tadi, selama 1 jam kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik. Mendapatkan kabar terbaru dunia internasional lebih dekat. Indo Internasional hadir setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di Frekuensi Indonesia. Sportmax hadir setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di Frekuensi Indonesia. Ragam
Beragam berita menarik dunia entertainment, fakta dan kabar terbaru selebriti, showbiz. Hadir setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Sumber informasi pilihan yang lengkap dari berbagai highlight peristiwa sehari-hari. Kecelakaan lalu lintas kerap terjadi karena kondisi satu yang prima. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam program Siang dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Suparji, pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, Pak, seperti yang tadi sempat terpotong saksi-saksi yang diajukan baik pihak JPU maupun Anas, lalu sampai dikatakan Nazarudin sebagai justice of collaborator. Iya. Apa yang membuat saya mendapatkan julukan seperti itu? Iya, sebutan justice of collaborator diberikan KPK kepada Nazarudin itu memang tertulis secara resmi dalam naskah tuntutan JPU. Iya. Pertimbangannya katanya bahwa meskipun ya Nazarudin itu pernah melarikan diri, pernah punya track record yang tidak baik, tetapi dalam kata-kata tuntutan itu ada dia sudah sadar, sudah ingat pada mahsyar, sehingga kemudian saat ini yang bersangkutan itu pada satu kesaksian yang berkualitas. Jadi dianggap sudah insaf lah, maka kesaksiannya berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan bahwa kesaksian-kesaksian Nazarudin itu dianggap sudah membenarkan dalam hal ini misalnya kasus Wabit, kasus Mindo, kasus Andi Malarangeng. Artinya berdasarkan keterangan Nazarudin itu terdakwa-terdakwa sebelumnya juga sudah dihukum. Maka dengan pertimbangan seperti itu maka ditempatkan sebagai saksi yang berkualitas. Tapi itu tidak diimbangi dengan hal-hal lain yang terjadi dalam diri Nazarudin. Seperti apa itu? Misalnya pernah disebut oleh salah orang saksi dalam hal ini Pak Isra Nur mengatakan bahwa mestinya Nazarudin itu diperiksa kejiwaannya karena memang keterangan-keterangannya itu sama sekali di luar kendali jiwanya, sehingga menurut yang bersangkutan Pak Isra Nur tadi, maka keterangan-keterangan itu cenderung untuk menjerumuskan orang, menyesatkan orang dan lain sebagainya. Jadi ada yang mengatakan kejiwaan Nazarudin itu mestinya diperiksa. Kemudian yang kedua, ada informasi, ada keterangan bahwa sebagai terdakwa menurut seorang saksi mengatakan sampai sekarang masih bisa mengendalikan bisnisnya, masih mengendalikan usahanya. Apakah pola seperti itu juga dianggap saksi yang berkualitas? Meskipun dia berada di dalam tahanan. Meskipun dalam tahanan, menurut informasi katanya pernah ada pertemuan-pertemuan dalam rangka mengendalikan bisnisnya gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau mengacu keterangan Nazarudin, konon katanya ada cerita-cerita yang tidak baik, yang itu sebetulnya diatur di pasal 185 ayat 5 huruf F itu, di mana seorang saksi perlu dipertimbangkan persoalan kesusilaannya, di mana kalau ada hal yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral, maka sebetulnya kesaksiannya perlu dipertimbangkan. Tetapi memang itu kan tidak menjadi sebuah kebenaran, cuman ada rumor-rumor seperti itu. Jadi menurut saya menempatkan kesaksian Nazarudin secara berkualitas dengan melihat sisi positifnya saja, dalam hal ini bisa menghukum terdakwa-terdakwa yang lain, kemudian tidak melihat sisi negatifnya, maka itu sebetulnya kurang seimbang. Dan kemudian yang lebih naifnya lagi, mengabaikan saksi-saksi yang lain, saksi-saksi yang lain yang dihadirkan berkali-kali sidang. Untuk apa? Katanya memang karena memang ada kendala-kendala psikologis, tapi itu kan semua dalam proses persidangan gitu. Jadi dalam hal ini kita kembali pada fakta persidangan. Maka kalau mengacu pada fakta persidangan, mestinya kehadiran saksi-saksi yang lain yang di bawah sumpah itu juga diperhatikan untuk merumuskan sebuah tuntutan dan merumuskan sebuah putusan vonis nanti. Iya, Pak Suparji, selain menarik dari Nazarudin yang sebagai saksi yang memberatkan hukuman terhadap Anas Urbaningrum, ada nggak sisi lain dari saksi yang menarik yang justru meringankan dari Anas Urbaningrum? Yang menarik di luar 4 yang saya sebutkan tadi, sebetulnya itu adalah cenderung meringankan Anas. Dalam tanda petik adalah memang tidak mendukung dakwaan dari JPU. Misalnya
kesaksian Julianis, kesaksian Mindura Salina, kesaksian Nuril dan lain sebagainya. Keterangan-keterangan saksi tersebut karena mengungkap sesuai dengan fakta yang sebenarnya, memang tidak membenarkan Anas melakukan korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Jadi di luar 4 tadi itu semuanya atau sebagian besar itu adalah meringankan Anas atau tidak mendukung dakwaan dari jaksa penuntut umum. Tapi justru Nazarudin yang disebut sebagai justice of collaborator dalam kasus ini. Karena memang itu yang berikan predikat pada yang bersangkutan itu. Lalu dalam prosedur persidangan yang benar, seharusnya keterangan saksi ini digunakan untuk apa, Pak? Nah, keterangan saksi itu adalah sebagai dasar oleh hakim atau oleh JPU sebelumnya untuk membuat sebuah tuntutan. Kan kalau kronologisnya kan ada pemeriksaan saksi-saksi, buat kita aja pemeriksaan, keluarlah dakwaan. Dakwaan kemudian dikonfirmasi dalam persidangan-persidangan itu, dan dari persidangan-persidangan itu kemudian keluar fakta persidangan. Dari fakta persidangan itu mestinya itu adalah menjadi dasar untuk melakukan sebuah tuntutan dan sekaligus menjadi dasar untuk membuat sebuah vonis. Oleh karena itu, karena JPU tidak menggunakan fakta persidangan untuk melakukan sebuah tuntutan dan kemudian didominasi oleh keterangan Nazarudin, maka kemudian itu kita berharap majelis hakim nanti itu akan membaca, mendengar, melihat fakta persidangan itu sebagai bagian utama untuk membuat sebuah putusan tadi itu. Sehingga dengan demikian kebenaran yang terungkap dalam persidangan itu akan terwujud sebuah keadilan yang sejati bagi orang yang sedang menuntut keadilan. Saya kira kita harus pahami bahwa seseorang dibawa ke pengadilan bukan untuk dihukum, tetapi untuk diadili. Dan diadili harus dengan cara yang benar. Dan cara yang benar itu ada rambu-rambunya, KUHP, KUHAP, dan lain sebagainya, di mana pembuktian itu menjadi dasar untuk membenarkan atau menyalahkan seseorang. Gitu. Lalu di mana keterangan saksi yang nilai dari keterangan saksi yang meringankan bagi Anda sendiri di persidangan ini menurut Anda? Nah, keterangan saksi yang meringankan itu akan sangat berarti bagi majelis hakim. Karena majelis hakim pada posisi di tengah, tidak berada pada posisi terdakwa, pada posisi penasihat penuntut umum, tapi akan menjadi penentu siapa sebetulnya yang benar di situ. Jadi keterangan saksi itu menjadi poin penting bagi hakim untuk menentukan sebuah putusan. Kemudian yang kedua, itu menjadi poin penting bagi masyarakat yang sudah cerdas sebetulnya bagaimana fakta yang sebenarnya. Karena itu kan informasi disebarluaskan oleh media massa dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi bagian penting untuk menilai apakah terdakwa itu benar atau salah. Dan kalau mengacu pada fakta persidangan, maka terdakwa tidak bisa dikatakan bersalah. Gitu. Tentunya ada kejanggalan-kejanggalan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut Anas dalam hal. Ya, karena itu menjadi tugas dari jaksa penuntut umum untuk membenarkan dakwaannya itu. Nah, tugasnya bahwa dia atas nama kepentingan umum, atas kepentingan negara, untuk menyelamatkan uang negara dan lain sebagainya. Tetapi kan sebetulnya tidak perlu kemudian menggeneralisasi bahwa yang bersangkutan betul-betul salah. Tapi kalau kemudian fakta persidangan tidak salah, kenapa kemudian tidak merevisi, tidak mentolerir, dan kemudian pada akhirnya ya fakta persidangan yang jadi rujukan utamanya. Pak Suparji, saya potong dulu, kita lanjutkan lagi nanti setelah jeda berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Sinus yang akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Padahal itu jajanan Nusantara enak banget. Ini dia jajanan buah yang dimakan dan punya selera cita rasa tanah air. Parade Jajanan Nusantara 2014. Terselenggara pada hari Sabtu 30 Agustus 2014. Parade ini memecahkan rekor muri untuk sajian makanan dan minuman terbanyak dalam satu event. Selain menjajakan beragam jenis kuliner tanah air, Parade Jajanan Nusantara juga mengikutsertakan lihat sulit untuk terselenggaranya acara ini. Dengan adanya event ini, Parade Jajanan Nusantara ini saya berharap bisa menginspirasi wirausaha khususnya untuk bisnis kuliner
dapat menginspirasi teman-teman semua bisnis. Tidak ketinggalan juga mengundang beberapa komunitas serta penampilan dari para artis ibu kota. Wah, sangat menarik. Dan setahu saya ini ada pemecahan rekor muri ya, dan baru sekali yang saya tahu. Jadi perlu dilestarikan. Ini bagus, lebih meningkatkan lagi untuk kualitas Indonesia, lebih mengetahui lagi bahwa Indonesia itu banyak banget budayanya dan makanan-makanannya. Media ini mempromosikan makanan-makanan kuliner yang nyaman, enak, udah mati enak rasanya. Dan olahraga yang juga pentingkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sinusian dan masih bersama saya, seorang pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Suparji, dan kita lanjutkan perbincangan mengenai masalah persidangan Anas Urbaningrum. Dalam surat tuntutan tertulis yang dilakukan Anas adalah korupsi politik. Nah, ini yang bisa ditanyakan, apa maksud dan tujuannya disebut sebagai korupsi politik, Pak Suparji? Ya, pertama korupsi politik itu kan dipopulerkan oleh Hakim Agung Artijo Al-Kautsar melalui penelitian disertasinya yang berjudul tentang korupsi politik. Ya. Kemudian yang kedua, korupsi politik itu digunakan sebagai terminologi KPK dalam konteks kasus Anas. Kenapa dikatakan itu? Karena dilakukan oleh seorang tokoh politik dalam momen politik, untuk kepentingan politik, dan untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan politik semua. Maka itulah kemudian dipersepsikan sebagai korupsi politik. Padahal, kalau menurut saya, terminologi korupsi politik itu tidak hanya sesederhana itu. Menurut saya, terminologi korupsi politik yang digunakan itu sebagai sebuah generalisasi, mengingat fakta-fakta persidangan yang tidak terungkap, maka kemudian Anas digunakan dengan istilah korupsi politik. Kalau saya pahami, korupsi politik itu adalah sebuah korupsi yang sangat berbahaya. Karena apa? Korupsi politik dapat dikatakan legalisasi korupsi. Karena apa? Misalnya, membuat sebuah peraturan perundang-undangan itu dinegosiasikan dan dinegosiasikan di mana dalamnya ada ruang-ruang untuk digunakan korupsi. Maka disitulah sebenarnya korupsi politik, korupsi kebijakan, di mana kebijakan yang mestinya untuk kepentingan rakyat, tetapi justru digunakan untuk kepentingan kelompok, kepentingan sepihak dan lain sebagainya. Maka kalau itu yang dituduhkan Anas telah melakukan korupsi politik, maka sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kecuali mengacu pada referensi yang saya ungkapkan tadi. Tetapi pada hal yang lebih strategis lagi, korupsi politik itu adalah korupsi kebijakan, korupsi yang dimana ada sebuah dasar produk perundang-undangan, dan itulah yang membahayakan. Misalnya DPR membuat undang-undang di mana undang-undang itu ada negosiasi antara kelompok-kelompok tertentu, di mana dalam negosiasi itu menguntungkan salah satu kelompok. Disitulah sebenarnya korupsi politik. Tetapi kalau kemudian hanya dilakukan oleh tokoh politik dalam event politik, maka kemudian sebagai kategori korupsi politik, saya kira sangat sederhana sekali terminologi itu. Tapi dengan banyaknya tokoh-tokoh politik yang saat ini juga banyak yang terjerat kasus korupsi, apa nggak bisa disebut sebagai korupsi politik juga? Saya kira bukan korupsi politik, ada korupsi politisi. Harus dibedakan bedanya mana korupsi politik dan korupsi politisi. Kalau korupsi politisi adalah korupsi yang dilakukan oleh politisi. Tetapi kalau korupsi politik adalah korupsi dalam konteks kebijakan, menggunakan kekuasaannya, di mana dia bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis, tetapi dikorupsi untuk kepentingannya sendiri. Maka itu sebenarnya korupsi politik. Nah, misalnya kemarin kan LHI, Hakim Agung menambah vonisnya menjadi 18 tahun dan kemudian masuk kategori korupsi politik. Nah, kemudian Anas juga demikian, dan kemudian setiap korupsi politik selalu diikuti dengan pencabutan hak-hak politiknya. Misalnya Anas juga dicabut sebagai orang yang nanti tidak boleh dipilih sebagai pejabat publik, dan LHI pun juga begitu. Jadi menurut saya ini menjadi kajian yang menarik bagi akademisi-akademisi, apa itu korupsi politik, apa korupsi yang dilakukan oleh politisi. Kalau fakta dan hukum yang terjadi di persidangan ini seharusnya tidak dikatakan korupsi politik berarti? Menurut saya tidak dikatakan korupsi politik. Apa yang kebijakan apa? Politik itu kan sebagai sarana untuk memengaruhi kekuasaan, merebut kekuasaan, mengisi kekuasaan, itu kan politik. Nah, kemudian apa yang digunakan, kebijakan apa yang digunakan oleh terdakwa? Terdakwa tidak membuat kebijakan strategis apapun,
dan tidak ada satu produk-produk hukum yang dia keluarkan yang di mana itu memberikan ruang dia untuk melakukan korupsi. Hanya kebetulan ada event kongres, maka disebut korupsi politik. Tapi hal-hal lain, misalnya area, kemudian gratifikasi, survei, itu kan awal-awal dari momen-momen korupsi, momen-momen kongres itu. Dan yang menarik, itu di dalam tuntutan itu, di mana di awal sebuah korupsi politik, pada di akhirnya itu dipagari, tidak akan mengadili event politik itu sendiri. Ini sesuatu yang menarik menurut saya. Jadi untuk yang untuk kongres ini sudah dipagari, tidak akan diutak-atik, karena memang yang diadili, yang sidang, yang didakwa adalah pelaku dari event kongres itu, momen kongres itu, yaitu Anas Urbaningrum. Baik, kembali ke keterangan saksi, bagaimana tingkat kepercayaan dari keterangan saksi Nazarudin? Anda bilang harus diperiksa kejiwaan seperti salah satu saksi yang bilang, juga menjadi terpidana dalam kasus yang sama juga dengan Anas ini. Iya. Kembali pada Nazarudin, yang menarik ada satu peristiwa dalam kesaksian itu, ketika misalnya Nazarudin mengatakan baru kali ini ada seorang terdakwa menggurui seorang saksi misalnya begitu. Jadi karena pada waktu itu kan terdakwa membuat sebuah pernyataan di mana dia mengkonfrontasi pernyataan Nazarudin. Nazarudin memotong, dia seolah-olah digurui oleh terdakwa. Tetapi majelis hakim itu hak terdakwa, bahwa dia punya hak untuk mengungkapkan, menyatakan dan lain sebagainya. Dan ini seperti ada satu pelaku yang sama oleh JPU, di mana itu istilahnya adalah obstruction of justice tadi. Jadi di mana Nazarudin mengungkapkan seperti itu sama dengan kalimat-kalimat sekarang yang muncul, bahwa ada proses-proses penyesatan. Dalam konteks kejiwaan Nazarudin, saya kira memang itu menjadi hal yang serius, sehingga kemudian kalau kemudian secara kejiwaan perlu bahasa tubuhnya, kemudian ungkapan inkonsistensinya, kemudian sikap-sikap sebelumnya, itu saya kira perlu diteliti, dan kemudian itu menjadi satu dasar apakah memang relevan, apakah memang proporsional yang bersangkutan dalam posisi saksi yang sangat terhormat tersebut. Gitu. Apakah Anda melihat ada mungkin konspirasi seperti apa yang dilakukan oleh Nazarudin? Nah, kalau konspirasi kan memang susah dibuktikan, tetapi kalau lihat irisan-irisan, dilihat kemudian kaitan-kaitan antara keterangan saksi Nazarudin dengan dakwaan JPU, saya kira memang itu sangat mendukung sekali, karena memang tugas JPU adalah mengkonfirmasi pada saksi dan kemudian konfirmasinya pas. Tetapi kalau kemudian terminologi konspirasi mungkin terlalu jauh. Pak Suparji, mungkin singkat saja terakhir, dari tuntutan jaksa kepada Anas, setelah apa sih yang bisa digunakan Anas untuk membela diri nanti? Ya, setelah tuntutan, maka ada pledoi dari terdakwa dan penasihat hukum, maka itu adalah momen yang penting bagi yang bersangkutan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, sehingga dia kemudian memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Dan keadilan dalam hukum ini adalah keadilan material, keadilan yang sebenar-benarnya, dan itu saya kira hakim akan menilai mana yang itu benar dan mana yang tidak benar, dan publik juga akan menilai mana yang benar dan yang tidak benar. Dan kita percaya bahwa pengadilan sebagai institusi untuk mengungkap kebenaran akan bisa mencerminkan keadilan yang proporsional. Baik. Ya, Pak Suparji, terima kasih atas waktunya telah hadir di studio kami, dan sayang sekali waktu kita sudah terbatas, kita harus akhiri perbincangan siang-siang ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian perbincangan bersama Bapak Suparji, pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Tapi Anda jangan kemana-mana, karena akan datang kembali sesaat lagi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia.